أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن
وإنا على آثارهم مهتدون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به mustamsikun. Pada kata kitabam min kitabam, di situ terdapat huruf ba yang bertanwin bertemu huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Min qa, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf. Min, nun mati bertemu dengan huruf qaf, maka hukumnya adalah ikhfa. Karena qaf itu memiliki sifat isti'la yang tebal, maka dengungnya pun disertai dengan tebal. Min qa, min qa. Kemudian berikutnya fahum bihi, fahum bihi, mim bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim wa inna ala atharihim muqtadun. Pada kalimat wa kadzalika ma arsalna ada huruf ro yang mana sebelumnya bertemu dengan huruf alif berharokat fathah, maka huruf ro tersebut dihukumi dengan tafkhim
atau tebal. Arsal a-nya tetap a. Ketika masuk huruf ro, dia harus tebal, tafkhim. Arsal, sa-nya tetap, hati-hati jangan sampai terbawa tebal juga. Arsal. Kemudian minqo sama seperti ayat sebelumnya, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Di situ terdapat hukum ikhfa, dan jangan lupa qaf memiliki sifat yang tebal atau isti'ala, maka ikhfa-nya pun juga harus tebal. Minqo. Kemudian pada kalimat berikutnya, fi qaryatin, fi qor. Nah, di sini juga harus tebal. Ko-nya tebal. Ko berharokat fathah, kemudian bertemu dengan huruf ro. Ya, jadi harus tebal juga. Qor, ya-nya tidak boleh tebal. Jangan sampai keikut tebal seperti huruf ro. Fi qaryatin, fi qaryatin. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Pada kalimat qalu inna bima sama seperti hukum yang tadi, huruf ro apabila bertemu sebelumnya ini berharokat fathah atau dhammah maka ro-nya dibaca tebal atau tafkhim. Bima ursil, si-nya tetap si, tipis, tidak boleh tebal. Bima ursiltum bihi, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi, dibaca dengung ketika bertemu dengan huruf ba. Ursiltum bihi, fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pada kata fanta, nun mati bertemu dengan huruf ta, maka hukumnya adalah ikhfa, disamarkan. Fanta, kemudian
berikutnya fanzur, fanzur. Sama seperti hukum sebelumnya, nun mati bertemu dengan huruf dha. Hukumnya adalah ikhfa, akan tetapi perbedaannya adalah disertai dengan isti'la dan itbaq, atau ketika dibaca fanzur itu dia harus disertai dengan tebal pada sifat huruf dha, karena dia memiliki sifat isti'la dan itbaq. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Pada kata kalimatan baqiyah, kalimatan tan ada harokat tanwin bertemu dengan huruf ba. Kalimatan ba, kalimatan ba, maka di situ terdapat hukum iqlab. Apa itu iqlab? Ya, iqlab adalah nun mati bertemu dengan huruf ba, ya, maka dirubah menjadi mim dan disertai dengan gunnah. La'allahum yarji'un. Ya hurufnya ya, kemudian berharokat fathah dan kemudian bertemu dengan huruf ro sukun. Hukumnya adalah ro-nya menjadi tebal, tetapi ya-nya tetap ya istifal atau dibaca tidak tebal. Ya, ketika masuk ke huruf ro menjadi ji'un, ro-nya yang ditebalkan, bukan dia-nya ya. La'allahum yarji'un. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Pada kata ala rajulin
minal rajulin, lam berharokat kasrotani bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah harus dengan gunnah atau dengung, ditahan beberapa harokat atau 2 harokat. Ala rajulin minal qaryataini azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Pada kata nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mim sukun bertemu dengan huruf mim bertasydid dan berharokat fathah. Bainahum ma'ishatahum, maka hukum bacaannya adalah idgham mutamathilain atau idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian pada kata wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, huruf dot berkasroh tani atau kasroh tain bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah ikhfa, disamarkan. Ba'dida. Kemudian kita sambung kata berikutnya, darajatil liyattakhidha, huruf ta berharokat kasrotani bertemu dengan huruf lam, maka tidak didengungkan atau hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Apabila kasrotani bertemu dengan huruf lam atau ro, sini bertemu huruf lam. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, ba'duhum ba'dan, mim sukun bertemu dan huruf ba, maka didengungkan, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Kemudian ba'dan sukhriya, huruf dot berharokat fathah tani bertemu dengan huruf sin, maka bacaannya adalah ikhfa. Dan berikutnya wa rahmatu rabbika khairum mimma ini adalah bacaan idgham bi gunnah.
nun mati atau sukun atau tanwin. Khairun itu dhammatani bertemu dengan huruf mim, maka pembacanya adalah idgham bi gunnah. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Di sini ada beberapa hukum bacaan idgham bi gunnah. Tepatnya pada kalimat ayyakuna, nun mati bertemu dengan huruf ya. Kemudian ummatan taknya berharokat fathah tani bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Liman yakfuru, nun mati bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah. Suqufan min fathatani pada huruf fa bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Fiddatin wa ma'arij, huruf ta yang berharokat kasratani bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Dan ada satu yang idgham bila gunnah. Ada kata wahidatan laja'alna, idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf lam. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Sama dengan seperti ayat sebelumnya, abwaban wa surura. Huruf ba terdapat fathah tani dan huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Sururon 'alaiha, ra berharokat fathatani bertemu dengan huruf ain. Ini hukum bacaannya adalah ilhar. Jangan sampai kita gunnahkan atau didengungkan. Sururon 'alaiha, karena hukum asalnya adalah ilhar. Wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaiطanan
فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Pada ayat ke-39 وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Yanfa nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka bacaannya adalah ikhfa. Yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Nah, di sini ada idh zalamtum, huruf za sukun bertemu dengan huruf dha bertasydid. Di sini dihukumi sebagai idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain, memasukkan atau mengidghamkan huruf ke dalam huruf yang sama makhrajnya, dha dan dha sama makhrajnya, akan tapi berbeda sifatnya. Idh zalamtum, zalamtum annakum. Nah, itu semua gunanya annakum disamaratakan seperti hukum bacaan sebelumnya. Walan yanfa annakum disamaratakan. Barakallahu fikum. Bila mana ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
قومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Pada ayat ini terdapat dua hukum ikhfa. Yang pertama, was'al man arsalna min qablika. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Ikhfa yang pertama. Dan yang kedua, aja'alna min duni. Aja'alna min duni. Min. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Sama, hukum bacaannya adalah ikhfa. Namun apa yang membedakan ikhfa pertama dan ikhfa kedua? Yang pertama adalah min qablik. Yang kedua min duni. Ikhfa yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf qaf, maka ketika dibaca ikhfa tersebut didengungkan dengan tebal, dibaca dengan tebal. Min qa. Kemudian ikhfa yang berikutnya min duni. Nun mati bertemu dengan dal, maka dibacanya dengan tipis karena huruf dal tidak memiliki sifat isti'ala, sedangkan qaf memiliki sifat tebal atau isti'ala. Kemudian yang berikutnya ada idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah, Yang pertama idgham bila gunnah. Mir rusulina. Nun mati bertemu dengan huruf ro, maka dia tidak boleh digunakan. Bila, la, tidak boleh, atau jangan digunakan. Sedangkan huruf ro memiliki sifat takrir atau bergetar, jadi langsung diidghamkan ke huruf ro. Mir ru. Nah, kemudian ro ini berharokat dhammah, maka kalau ro berharokat dhammah, dia memiliki sifat atau cara membaca tebal. Mirrusulina. Su-nya hati-hati, jangan ikut tebal juga, istifal atau tipis saja, hanya huruf ro. Mirrusulina. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah pada kalimat atau pada kata alihatan yu'badun. Alihatan, tanwin fathatani bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Alihatan yu'badun. Kalau yang pertama idgham bila gunnah. Mir rusulina. Yang kedua
alihatan yu'badun. Bila ada pertanyaan atau didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Pada kata ja'a, hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ja'a adalah satu kata. Kemudian hum bi ayatina, hum bi, huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kemudian bi ayatina idza, bi ayatina idza, na idza, nun fathah atau na bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad asli na apabila mad asli bertemu dengan hamzah, akan tapi pada lain kata. Bi ayatina idza, itu adalah lain kata. Kalau yang ja'a adalah satu kata. Mad jaiz munfasil, mad asli bertemu hamzah pada lain kata. Akan tapi mad wajib mutasil adalah mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Idza hum minha, hum minha, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham mimi. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ
ادع لنا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Pada kalimat wahadhil anharu, anharu, nun mati bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacaannya adalah ilhar, tidak didengungkan, atau ilhar itu adalah dibaca jelas. Kemudian pada kata berikutnya tajri min tahti, nun mati bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Pada kata huwa mahin wala, tanwin atau dhammatani bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi ghunnah. Falawla ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Pada kata falawla ulqiya, la ulqiya, di situ terdapat hukum bacaan yang bernama mad jaiz munfasil. Mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata. Apabila tidak ada ulqiya, maka huruf lam dibaca 2 harokat saja yang berhukum mad tabi'i. Falawla sudah cukup, karena bertemu dengan hamzah setelahnya maka dia dibaca panjang, sepanjang 2, 4 atau 5 harokat, dan itu harus konsisten panjang dari
mat tersebut. Kemudian min zahabin au di situ terdapat hukum bacaan ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf zal. Kemudian ilhar ba kasrotani bertemu dengan alif, maka di situ hukum bacaannya adalah ilhar. Au jaa hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Panjangnya boleh 4 atau 5 harokat, dan mad tersebut harus konsisten sama panjangnya ketika bertemu dengan mad wajib muttasil di lain kalimat atau di lain ayat. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Qauman fathah tani pada huruf mim bertemu dengan huruf fa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Falamma asafuna taqamna minhum فأغرقناهم أجمعين. Pada kata falamma asafuna terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ya, mad asli bertemu dengan hamzah pada lain kata. Falamma itu katanya tersendiri, asafuna dan ini kata tersendiri, jadi tidak dalam satu kata. Lain hal dengan jaa, nah itu adalah mad wajib muttasil, satu kata mad wajib muttasil. Dan mad jaiz munfasil adalah mad asli bertemu dengan hamzah pada lain kata, seperti contoh tersebut. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Salafan wa mathalan lil akhirin. Salafan wa fathah tani bertemu dengan huruf waw, kemudian wa mathalan lil, lam yang berharokat fathah tani bertemu dengan huruf lam. Di sini terdapat dua idgham, sama-sama dengan idgham. Akan tapi yang pertama salafawa, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, fathah tani bertemu dengan huruf waw. Kemudian berbeda dengan idgham yang berikutnya, wa mathalal lil, lal lil, ini adalah idgham bila gunnah, idgham yang tidak digunnahkan. Kalau yang salafawa itu
adalah idgham bi gunnah, tapi idgham satunya wa matsalal lil itu adalah idgham bila gunnah. Walamma duriba ibnu Maryam matsalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Wa qalu aalihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Apabila ada pertanyaan atau yang didiskusikan terkait dengan ilmu tajwid pada bacaan atau makro saat ini, boleh ditulis di kolom komentar. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Pada ayat ini terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil pada kata walamma jaa asli bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Kemudian pada ayat ini juga terdapat ikhfa syafawi
mim sukun bertemu dengan huruf ba pada kata qala qad ji'tukum bi ji'tukum bi ikhfa syafawi yang pertama, kemudian yang kedua wala ubayyina lakum ba'd lakum ba'd mim sukun yang kedua pada kalimat lakum ba'd. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Pada ayat ini terdapat gunnah pada kata inna kemudian idgham bi gunnah pada kata hadza siratum mustaqim siratum mustaqim. Dhammatani bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Dan gunnah yang pertama pada kata inna dengan siratum gunnahnya harus stabil pada seluruh kata yang akan dibaca. Oleh karena itu Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, beliau mengatakan dalam matan Jazari wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, ketika kita membaca mad atau gunnah maka seluruhnya itu bacaan kita harus stabil. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah pada kata fawailul lilladzi fawailul idgham bila gunnah dhammatani bertemu dengan huruf lam, tidak digunnahkan. Kemudian tadi ada yang terlewat pada kata mim bainihim nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Nun sukun tidak dibaca, tetapi dia berubah menjadi huruf mim, bukan min bainihim, tapi langsung mim bainihim. Kemudian ada bacaan min adzabi yaumin alim, yaumin alim.
Yaumin, min kasrotani bertemu dengan huruf alif, maka hukum bacaannya adalah ilhar, dibaca jelas. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Pada kata yanzu, nun sukun bertemu dengan huruf dha, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Nah, dikarenakan huruf dha ini adalah huruf yang tebal, maka ketika dibaca ikhfanya itu ditebalkan sebagai berikut. Hal yanzu, bukan hal yang, tapi hal yanzu. Kemudian ikhfa berikutnya illa as-sa'ata anta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Akan tapi ta ini tidak memiliki sifat tebal, melainkan istifal, dia tipis. Jadi ketika baca ikhfa itu tidak ditebalkan. Anta. Kemudian hukum bacaan yang kedua, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Contohnya sebagai berikut. Ta'tiyahum ba, ta'tiyahum ba. Kemudian pada hukum yang berikutnya ada idgham bi gunnah pada kalimat baghtatan wa hum, baghtatan wa, ta marbutah yang berharokat fathatani bertemu dengan huruf waw, maka pembacaannya adalah idgham bi gunnah. Baghtatan wa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafin
min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Pada ayat ini terdapat idgham bi gunnah berjumlah 3. Yang pertama pada kata bisihafim min huruf fa berharokat kasrotani bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dhahabin wa akwab, dhahabin huruf ba berharokat kasrotani bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Kemudian apabila diwasal bacaan wa akwab sebagai berikut: wa akwabin wa fiha, wa akwabin wa fiha. Huruf ba berharokat kasrotani bertemu dengan huruf waw, maka itu juga termasuk dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Kemudian juga ditemukan hukum bacaan yang bernama ikhfa pada kata min dhahabin, min dha, nun mati bertemu dengan huruf dha, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian pada kata ma tashtahihil anfu, nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Dan ikhfa yang terakhir ada pada kata wa antum fiha khalidun, wa antum nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka bacanya disamarkan disertai dengan gunnah. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Pada kata wa tilkal jannatul lati uristumuha, allati uris, di sini ditemukan mad yang bernama mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya boleh 2
4 atau 5 harokat. Kita pilih salah satu dengan catatan harus stabil ketika dibacakan mat tersebut. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Lakum fiha, kum fiha. Di sini terdapat hukum bacaan ilhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Atau mudahnya, mim sukun apabila bertemu selain huruf ba dan huruf mim, maka seluruhnya dibaca ilhar syafawi. Fakihatun ka fiha fakihatun ka. Tak marbutah yang berharakat dhammatani bertemu dengan huruf kaf, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Dikarenakan huruf kaf itu makhrajnya atau tempat keluar hurufnya berada di pangkal lidah bagian belakang setelah huruf qaf, maka ketika masuk atau hukum bacaan ikhfa tersebut masuk ke dalam huruf kaf, maka dia didengungkan sebagai berikut. Fakihatun ka. Kemudian katsiratun minha minha. Tak di sini berharokat dhammatani bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian minha nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas atau ilhar. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا
فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Terdapat hukum bacaan ikhfa pada dua kata. Yang pertama, qul inka nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kemudian ikhfa yang kedua, waladun fa'ana huruf dal dhammah tani bertemu dengan huruf fa, maka ini adalah ikhfa yang kedua. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsyi amma yasifun فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Pada kata fadharhum huruf ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah pada huruf dzal, maka ro-nya dibaca dengan tafkhim atau tebal. Fadharhum, za-nya tetap berharokat za ketika bertemu dengan ro, baru dia menjadi tebal ro-nya, bukan bidanya. Fadharhum yakhudu. Ayat berikutnya, wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Pada kata wa huwallazi fis samaa'i, huruf mim berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif. Fis sama itu hukumnya adalah mad tabi'i. Namun di sini mad tabi'i tersebut atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka berubah hukumnya menjadi, atau hukum aslinya adalah mad wajib muttasil. Apabila tidak ada hamzah, maka dia
hukumnya adalah mad tabi'i. Akan tapi dalam satu kata ini fis samai ada hamzah, maka hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Bacaan mad wajib muttasil, panjang matnya boleh 4 atau 5 harokat. Dan hati-hati setelah kalimat ini ketika membaca jangan sampai terburu-buru atau diperjelas cara membaca ii sebagai berikut: wa huwallazi fis samai ila, jangan sampai terseret ila, tapi disempurnakan setiap harokat atau itmamul harokatnya. Kemudian pada kalimat berikutnya ilahu wa ha yang berharokat dhammatani bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian apabila kita wasal, bacaan sebagai berikut: ilahu wa fil ardi ilahu wa huwa ilahu wa huwa, maka haknya yang berharokat dhammatani bertemu dengan huruf waw sama seperti sebelumnya, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Akan tapi bila mana diwaqafkan wa fil ardi ilah, maka hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Hukum bacaan mad arid lis sukun, panjang matnya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Dan ini diingatkan untuk selalu stabil dalam membaca huruf mad arid lis sukun. Kalau misalnya kita ambil 2 harokat, maka sebagai berikut: wa fil ardi ilah, maka bacaan seterusnya dari awal sampai dengan akhir kita membaca, kita diharuskan untuk membaca mad arid lis sukun dengan 2 harokat sebagai berikut: wa huwal hakimul alim. Jangan sampai yang sebelumnya 6 harokat kemudian mad arid lis sukun berikutnya menjadi 2 harokat. Nah, ini yang tidak dibenarkan atau kurang pas dalam membaca mad arid lis sukun. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Wa la yamliku alladhina yad'una min
تنفعه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Bila ada pertanyaan terkait hukum bacaan tajwid, silahkan tulis di kolom komentar.